syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu sosialisasi dan diskusi pemetaan aset sekolah dalam kegiatan pemenuhan tugas TGP. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan kita umatnya yang sungguh taat sampai akhir. Yang saya hormati perwakilan dari Komite Sekolah SDN 1 Nagarawangi, yang saya hormati perwakilan orang tua siswa SDN 1 Nagarawangi, yang kami hormati unsur tokoh masyarakat SDN 1 Nagarawangi, ibu kepala sekolah, guru-guru kami yang saya banggakan, dan siswa-siswi yang ibu cintai. Untuk kegiatan sosialisasi dan diskusi pemetaan aset sekolah dalam kegiatan pemenuhan tugas TGP hari ini, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan diskusi pemetaan aset sekolah. Tujuannya yaitu tadi yang pertama sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, yaitu pemenuhan tugas TGP, pemenuhan tugas kami ya di aksi nyata 3.2 ya, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, supaya kita dapat berkolaborasi ya, adanya kerjasama antara semua warga yang ada di sekolah kita ini ya, juga biar kita semua bisa mengetahui dan bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita ini untuk peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, contohnya Bu, misalkan ini ya, kita misalkan mau mengadakan adanya kegiatan, misalkan kegiatan perpisahan ataupun apa kegiatan apa ya. Kalau kita berpikir berdasarkan kekurangan atau masalah, ini biaya juga mahal, biayanya juga nggak ada misalkan, ataupun apalagi di zaman sekarang misalkan gitu ya. Nah, kalau kita berpikir karena kekurangan itu tidak akan, pasti kesannya akan negatif, tidak akan berjalan ya. Tapi kalau ini aset merupakan cara berpikir praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Nah, kalau kita berpikir dengan berbasis kekuatan, ya, pasti akan berjalan dengan lancar. Yang timbul pasti akan positif. Meskipun tidak ada, misalkan tidak ada dukungan uang ataupun tidak ada apa ya, kita manfaatkan aja yang ada gitu ya. Misalnya harus nyewa panggung kan, panggung mahal ya, berarti dananya tidak ada. Kita gunakan saja menggunakan bambu gitu ya. Jadi kita harus berpikir apa positif gitu berdasarkan kekuatan. Nah, ini bambu ada, kita manfaatkan bambu ya. Terus yang misalkan di sini ada akun hari ini harus bayar apa? Misalnya harus bayar ini yang pelatih apa? Pacara ada mahal gitu ya. Berpikirnya itu tidak akan terjangkau. Nah, ini ada guru yang ini kita berdayakan, manfaatkan gitu ya. Ataupun hiasan-hiasan dekorasi, kita bisa memanfaatkan apa? Bunga-bunga yang ada misalnya gitu ya. Nah, itu banyak contoh hal lain lah gitu. Jadi dalam setiap kegiatan untuk
kepentingan anak, untuk kepentingan peningkatan perkembangan anak itu kita harus berpikir berdasarkan kekuatan, jangan berdasarkan kekurangan atau masalah gitu ya. Karena dan paduana Tidak berkembang. pertumbuhan sama perkembangan anak dengan usia Yang sebenarnya. terus di usia kalau panjang misalkan jadi sampai ngomong kirana untuk mencapai itu sulit karena Gizi burung kan gitu tuh. ya dari kulit ya satu lagi ibu mungkin penambahan sekarang kan lagi Pak PJ boomingnya sampah ya sama itu membuat jadi mungkin bisa dialokasikan juga kenapa nggak sejak dini gitu ya untuk memilah-milah sampah misalkan dari rumah anak-anak belajar seperti itu. Oh, ditambahan ya, ditambahan. Program seperti itu kami sudah diinformasikan Ya. semua guru. Malahan sudah keputusan dari K3S Cihideng karena memang dari PJ di sana memang sampah-sampah yang ada di rumah itu harus dibawa ke sekolah. Ayo sudah teh kieu teu kudu anu di sekolah, anu di rumah, anu di sekolah we kelola sudah teh gitu. Itu kan program KPJ seperti itu. Tetapi abdi ningali ka kelas kan memang belum terlaksana dengan maksimal. Baik lah, belum maksimal. Baru dilihat satu kelas ada yang mengumpulkan, ada juga yang masih belum sama sekali. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini ya, karena memang ada tindak lanjutnya ya, ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan semua rekan juga bisa merespon apa yang program Pak BJ seperti itu. Sekolah gitu ya mungkin kita SD Negarawangi jadi pilot project lah untuk bank sampah di wilayah sekolah seperti itu. Kebanyakan kan masyarakat yang ada terutama yang punya PKH gitu ya, yang punya bansos itu yang kartu merah. Oh dari mana dikumpulkan jeraka sampahkan seperti itu. Memang harus ada kerjasama warga sekolah, Bu. Kalau memang kerjasama di sekolah semuanya kerjasama pasti akan terwujud. Kalau yang masih ogah-ogahan atau yang responnya cuma sedikit nggak bakal terwujud seperti itu. Karena memang harus komitmen semuanya. Insya Allah bakal terwujud. Insya Allah mulai dari mau.